Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Nah, oh iya, adik-adik, kakak lupa loh menyapa adik-adik untuk selamat datang di Kid Venture. Ya, nah sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti acara ini. Tuhan pakai Tuhan mulut dan hati kami untuk dapat lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu hormat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita pujikan kasih Yesus indah oh indah. Adik-adik pasti sudah merasakan kasih Yesus seperti apa. Nah, bagaimana kita untuk membalas kasih Yesus? Kita pujikan lagu ini dengan semangat. Ayo adik-adik berdiri yuk. Ikuti gerakannya ya. Yuk. Mulai ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan I love Jesus. Ya, I love you Jesus. Wah, kata-kata itu begitu indah. Ayo kita pujikan lagu ini ya. Sekarang dalam bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali.
Story time. Halo, shalom adik-adik sekalian. Ketemu lagi dengan Lause. Ya. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa yuk. Lause pimpin doa ini. Kita sungguh hati-hati, kita siapkan hati kita, lalu kita tutup mata kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan dan waktu untuk menyiapkan hati kami, pikiran kami, kiranya pimpinan Tuhan Yesus membuat berkat buat adik-adik untuk mendengar cerita-Mu. Kiranya untuk doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka dulu Alkitab pada Matius 22, 37 sampai 39. Dan kita sudah membaca di Matius. Sekarang Lause mengajak adik-adik lebih meninjau kembali kebenaran-kebenaran Alkitab ya, yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Kita akan coba mengingat kembali melalui kuis berikut ini. Sudah siap? Quiz time. Apa yang diajarkan 4 perintah pertama kepada kita? Nah, yang A, cara mengasihi dan menyembah Allah. B, cara mengasihi manusia. C, cara mengasihi binatang. Atau D, cara mengasihi bumi ini. Benar, yang A ya. Cara mengasihi dan menyembah Allah. 4 perintah pertama mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi dan menyembah Allah. Lalu, apa yang diajarkan 6 perintah terakhir kepada kita? A, cara mengasihi dan menyembah Allah. B, cara mengasihi manusia. C, cara mengasihi binatang. Atau D, cara mengasihi bumi ini. Jawabannya B, cara mengasihi manusia. 6 perintah terakhir mengajar kita untuk mengasihi, melayani sesama. Nah, yang ketiga, ada lagi. Apa yang terjadi ketika Allah memberikan 10 perintah? A, Abraham dan anaknya naik ke Gunung Moria. B, Musa naik ke Gunung Sinai. C, bangsa Israel berpesta sambil menunggu 10 perintah Tuhan. Atau D, Tuhan Yesus mengajarkan 10 perintah di atas bukit. Nah, jawabannya adalah B, Musa naik ke Gunung Sinai. Ya. Jadi, Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima seluruh perintah Allah. Sedangkan bangsa Israel berkumpul di kaki gunung. Kuis keempat pertanyaannya, mengapa Allah memberikan 10 perintah kepada umatnya? A, apakah supaya bangsa Israel tahu cara membangun bait Allah? B, untuk memutuskan siapa yang bisa melayani Tuhan. C, untuk mengajarkan cara hidup sebagai umat kovenannya.
Atau D, supaya umat Israel hidup rukun satu sama yang lain? Ya, jawabannya adalah C, untuk mengajarkan cara hidup sebagai umat kovenantnya. Jadi, Allah memberikan 10 perintah untuk mengajar bangsa Israel cara hidup sebagai umat kovenantnya. Ya, adik-adik. Jadi, adik-adik, selain itu kita juga sudah telah mempelajari tentang apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak menaati 10 perintah Allah. Seperti orang muda kaya yang mengasihi hartanya lebih daripada mengasihi Allah. Ingat, bangsa Israel yang menyembah berhala, orang Farisi yang menambahkan peraturan mereka sendiri pada hukum Allah, Hofni dan Pinehas yang tidak menghormati Allah dan tidak menghormati Eli dan sebagainya. Nah, nggak usah ada lagi nih kuis ya. Jadi kuis yang selanjutnya. Quiz time. Apakah yang kita pelajari dari 10 perintah Allah? A, kita bebas berbuat apa saja kecuali 10 hal. B, kita tidak bisa menaati hukum Allah dengan sempurna. C, perintah Allah mudah untuk diikuti. Kita tidak butuh peraturan apapun selain 10 perintah. Itu yang D ya. Jawabannya apa adik-adik? B ya. Kita tidak bisa menaati hukum Allah dengan sempurna. Ya, dari kehidupan bangsa Israel kita melihat bahwa manusia tidak bisa menaati 10 perintah Allah dengan sempurna. Nah, kalau kita tidak bisa menaati perintah Allah, gimana dong Lause? Ya, dengan sempurna. Apa solusinya agar kita tidak dihukum? A, kalau berbuat dosa sebaiknya di tempat yang tersembunyi. B, sebaiknya jangan melakukan apa-apa supaya tidak berdosa. C, kita butuh juru selamat. Atau D, perintah Allah ditiadakan aja. Gak gitu ya adik-adik. Jawabannya C, kita butuh juru selamat dunia ya adik-adik. Kita membutuhkan juru selamat sebab kita adalah orang berdosa dan tidak dapat menaati hukum Allah dengan sempurna. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Yesus itu suci ya adik-adik. Dia menaati Allah dengan sempurna. Maka Yesus dapat mengampuni kita dengan berkorban ya adik-adik, mati di kayu salib bagi dosa-dosa seluruh umat manusia, yaitu kita semua adik-adik ya. Yesus sebenarnya sama sekali tidak layak untuk apa adik-adik? Mati ya. Namun Yesus berkorban, mati menggantikan kita. Karena Dia cinta sama kita. Dia mengasihi kita adik-adik. Yesus mati bagi kita untuk memberikan kepada kita karunia yang indah berupa pengampunan dosa ya. Ketika kita melihat 10 perintah dan salib, kita bersyukur karena Yesus telah mati bagi kita. Karena itu adik-adik, hari ini kita ingin menyatakan kepadanya bahwa kita mengasihi Dia ya. Kita ingin melakukan apa yang berkenan kepada Allah.
Kitab Matius memberitahu kita bagaimana kita dapat berkenan kepada Allah. Nah, menurut adik-adik di kuis ini, apa dong jawabannya ya? Menurut Yesus, apakah perintah yang terutama dan yang pertama? A. Berbuat baik kepada orang lain. Apakah itu cukup? B. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. C. Mengasihi sesama manusia. Atau D. Menjadi pendeta kalau sudah kita besar. Nah, jawabannya adalah B, adik-adik. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, adik-adik. Kata Yesus, apakah perintah terutama yang kedua? A. Berbuat baik kepada orang lain. B. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. C. Mengasihi sesama manusia. Atau D. Menjadi pendeta kalau sudah besar. Jawabannya adalah C. Mengasihi sesama manusia ya adik-adik. Itu hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Nah, mari kita bersyukur ya adik-adik kepada Allah. Karena Dia sudah begitu mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan Yesus mati bagi kita semua. Dan mari kita juga meminta Dia menolong kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Memory verse. Minggu ini ada ayat hafalan. Kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita buka Alkitab kita, adik-adik. Kita cari. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca, adik-adik. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Dua Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Nah, kita sudah baca Alkitab ya adik-adik. Mari Lause pimpin doa untuk tutup. Lipat tangan, tutup mata. Kita tenangkan hati untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita-Mu Tuhan tentang 10 perintah Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami untuk lebih lagi, lebih baik, untuk mengutamakan yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Got questions? Kak, apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Bagaimana caranya? Hati, jiwa, dan akal budi merupakan rangkuman akan seluruh keberadaan diri kita. Hati dan jiwa seringkali merujuk pada perasaan berkaitan dengan kehendak diri, sedangkan akal budi merujuk pada pikiran atau intelektual kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti mengasihi Tuhan dengan keseluruhan hidup kita. Mengutamakan kehendak atau kepentingan Tuhan di atas kehendak atau kepentingan pribadi dan lainnya. Namun, sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Ada kalanya kita mementingkan diri sendiri. Ada kalanya kita tidak setuju dengan pengaturan Tuhan. Karena itu kita butuh juru selamat. Kita tergantung dengan juru selamat ya adik-adik. Kita membutuhkan pertolongan Dia agar kita dapat mengasihi Tuhan dengan keseluruhan hidup kita. Yuk, mari bersyukur sebab Allah sangat mengasihi kita yang mau mengandalkan Dia. Selain mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kita, Allah juga mengutus Roh Kudus untuk menyertai dan menolong kita mengasihi Dia setiap harinya. Karena itu adik-adik, mari kita makin teguh dalam mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa ya? Bersemangat membaca Alkitab ya. Lalu pagi-pagi saat teduh adik-adik, jangan lupa ya, saat teduh mau berangkat ke sekolah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Dan kita taat dan menghormati Allah dalam segala sesuatu. Dan bersemangat bersaksi kepada teman-teman ya tentang Yesus ya. Song of the month. Yay!
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.